Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Bis Channel berada. Ya, pada malam hari ini, tepatnya di tanggal 14 Agustus, saya dihubungi oleh pihak Karoseri Vertikal Kediri yang mana akan ada rilisannya, yaitu besok. Informasinya itu besok, tanggal 15, ada rilisnya dua medium ya. Tapi ini ada satu medium yang di depan saya ini yang kita akan review tipis-tipis ya. Kita review hasil perombakannya di Karoseri Vertikal Kediri, dan di belakang sana juga itu lagi persiapan juga ya, itu akan rilis juga di esok hari tanggal 15 ya. Untuk itu kita akan review tipis-tipis dari salah satu medium bus yang selesai dirombak. Informasinya dari bodi asalnya itu bodinya Agustus. Nah, sekarang dirombak menjadi Jetbus 5 MDG ya. Untuk lebih detailnya kita review tipis-tipis, dan saya mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman Sobat Bis Channel yang pernah request untuk review unit-unit yang rilis dari Karoseri Vertikal Kediri dan saya belum sempat untuk mereviewnya. Saya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, karena kesibukan pekerjaan juga, jadi saya mohon maaf. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mereview satu armada medium bus dari PO Margo Mulyo. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai ya. Ya Sobat Bis Channel, saya mohon maaf untuk penerangannya kurang karena ini memang malam hari. Ya, kita mulai dari bagian depannya. Informasinya ini akan rilis ke daerah Sragen ya. Informasi dari salah satu pengawas di vertikal itu ke Sragen. Ini kita lihat dari bagian depannya, kawal depannya sudah berubah menjadi Jetbus 5 MDG, dan udah pastinya ya dengan ciri khasnya, dengan grill dan kisi-kisinya sudah menggunakan plat CNC laser ya, yang sudah ada tulisan vertikal seperti ini. Yang ini sudah pasti akan menjadi ciri khasnya vertikal. Setiap medium bus pasti akan diberikan kisi-kisi angin-anginan seperti ini ya, ram-raman seperti ini dengan brandingan vertikal seperti ini ya, dari laser CNC ya, plat CNC. Nah, juga sudah ada tertulisan Margo Mulyo. Dan untuk bagian sennya juga ya, bagian sen, nah ini juga sudah versi vertikal ya, dengan ada dua garis untuk lampu sennya. Dan sudah pasti ya, di batang dari spionnya ini ya sudah ada brandingan vertikal ya. Kita lihat lagi untuk bagian depannya tidak terlalu banyak ornamen ataupun aksesoris, cuma hanya di bagian bandonya sudah ada tertulisan Margo Mulyo, dengan di dalam ada lampu LED-nya berwarna merah sehingga tertulisan Margo Mulyo keluar warnanya. Dan di bagian pojok kiri dan kanan ya, kiri dan kanan ada lampu mayangnya warna oranye. Dari kejauhan itu akan terlihat sekali. Kita akan review bagian luarnya dulu ya. Nah, untuk saat ini sennya juga ya sudah jalan semua, sudah ready semua. Cuma ini platnya memang belum dipasang karena ini baru besok. Infonya pagi ya, tanggal 15 pagi untuk rilisnya. Kita lanjut ke sebagian sebelah kirinya. Sama di batangnya juga, batang untuk dari spionnya sudah ada brandingan vertikal, tidak ketinggalan, tetap ada brandingan vertikalnya, ada emblemnya. So pasti keren banget. Nah, ini warnanya kuning dengan livery garis-garis hitam abu-abu ya, gradasi, dan ada segitiga warna hijau hitam, dan ini kombinasinya cukup keren sekali. Dan untuk selendangnya juga sama ya, selendangnya sudah menggunakan selendang Jetbus 5, so pasti pakai emblem vertikal. Nah, ini tidak ketinggalan ya, ini akan menjadi ciri khas terus. Dan untuk lampu blue lightnya bagian atas yang ada di bagian selendang atasnya yang menjulur ke belakang, dan diakhiri dengan lampu mayang warna merah. Keren banget. Nanti kita akan review bagian dalamnya ya. Kita cek untuk bagian bagasinya. Wah, ini enteng sekali untuk bagian bagasinya, untuk dibukanya. Kita cek.
Nah, untuk bagian bagasinya sendiri ya, untuk bagian bagasinya sendiri ini sudah menggunakan lantainya ini bordes ya, bordes. Jadi dia lebih awet ya, lebih awet. Dan untuk kondisinya ini dia tembus sampai ke sebelah kanan ya. Jadi ini bagasinya tembus sebelah kanan. Nah, ini untuk dinding-dindingnya sudah dilapisi dengan karpet. Jadi rapi dan bersih tentunya ya. Jadi untuk lantainya ini dia menggunakan bordes. Ini seperti ini untuk bagian bagasinya. Jadi tembus sampai ke sebelah kanan. Dan di bawah sini juga sudah diberikan besi pelindung dan sekaligus aksesoris dari unit ini sehingga terkesan lebih sporty dan elegan. Juga sudah menggunakan well dop warna putih depan dan juga belakang. Jadi dapat banget elegannya. Yuk kita tutup lagi. Nah, ini enteng sekali, ringan sekali. Ya. Ini saya bantu dengan pencahayaan dari lampu handphone saya ya. Jadi biar lebih terlihat karena pencahayaannya agak kurang. Wah, dari luar kelihatan banget ya lover AC-nya dengan versi Jetbus 5-nya keren banget. Ayo kita lanjut. Nah, untuk bagian belakangnya ya. Kita coba buka pintunya. Untuk bagian belakangnya, untuk pintunya bagian belakang dia full sampai ke atas. Ya, jadi ada beberapa yang memang itu requestannya dari ownernya. Ada yang minta pintunya setengah, jadi lampu posisi kacanya itu tidak ikut terbuka seperti ini. Nah, ini full sampai ke atas. Dan sudah lantainya juga dikasih bordes ya, bordes dan juga LED LED, dan juga sudah dikasih dudukan seperti ini ya. Dudukan ini fungsinya kalau memang ini ditutup tanpa buka pintu ya, jadi dia dikasih penutup lagi sini bisa. Nah, ini untuk bagian dalamnya nanti kita view ya. Ini untuk pintu bagian belakang. Nah, ini liverynya keren sekali ya. Dan untuk bagian belakangnya, lampu mayangnya ini memang tidak versi Jetbus seperti keluaran Adi Putro. Jadi ini memang versi dari vertikal sendiri. Nah, untuk lampu mayang bagian belakang sini, di bagian bodi belakang dia strip seperti ini. Biasanya ada kecil seperti ini, sekarang dirubah menjadi panjang. Jadi yang memang versi vertikal. Dan juga di atas knalpot pun ya sudah ada lampu mayang warna merah stopan ya. Keren banget. Dan di bagian atasnya juga sama ya, sudah adalah lampu mayang stopan di pojok kanan, dan sudah di bagian spoiler atas juga sudah ada lampu stopan, sudah ada tulisan Jetbusnya pariwisata, serta tidak ketinggalan branding vertikal yang di sini ya. Dan ini tetap menjadi ciri khasnya vertikal, menggunakan lampu stopan Jetbus 5 dengan kombinasi lampu SR ya. Jadi seperti ini kalau lihat kita dari kejauhan, hanya tertulisan Margo Mulyo ya dari PO nya, dan simple banget. Ini warnanya dasarannya kuning, dengan livery belakangnya ini hanya gradasi segitiga dengan warna hitam, kuning, dan abu-abu kombinasi. Ini untuk bagian belakang sendiri ya. Perbedaannya mungkin dari keluaran Adi Putro ataupun dari keluaran karoseri lain dan rombakan lain. Untuk lampunya memang ini dibuat agak terpisah seperti ini ya. Jadi tidak menyambung langsung seperti ini. Jadi ini dia ada jeda. Nah, ini langsung nyambungnya di bawah sini seperti ini ya. Jadi ciri khas yang mungkin menjadi ciri khas di vertikal. Jadi dibuat seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Ah, sudah pasti ya, so pasti ini nggak boleh ketinggalan, yaitu pintu darurat yang ada di sebelah kanan belakang, dan juga ada yang di sunroof di depan, dalam bagian depan. Ini sudah ada tulisan juga stiker-stiker Wifi Zone Premium Wonderful Indonesia. Oh, siap kerja banget ini ya. Ini sudah siap kerja. Ini rombakan. Jadi bukan unit baru, tapi ini rombakan. Jadi Jetbus 5 MDG.
Nah, kita coba cek ya untuk bagasi yang sebelah sini. Nah, untuk bagian sebelah sini juga sama ya. Tadi yang seperti saya bilang tembus. Nah, jadi yang ada di sebelah kiri, nah, tembus. Nah, sudah ini lantainya menggunakan bordes, dinding-dindingnya menggunakan karpet yang pastinya elegan banget, bersih dan cukup luas ya untuk bawa barang-barang. Dan pintu bagasinya pun sangat ringan sekali. Jadi sangat ringan sekali untuk menutupnya. Sama sudah dibuatkan besi pelindung bodi ya, seperti ini, besi pelindung bodi sekaligus variasi. Keren banget ya untuk bagian luarnya. Nanti kita lanjut untuk bagian dalamnya. Jadi inilah tampilan untuk eksterior dari unit PO Margo Mulyo. Yuk kita lanjut ke bagian interiornya. Oke Sobat B Channel, untuk bagian interiornya kita mulai masuk dari pintu depan. Untuk pintu depan sendiri ini menggunakan pintu sliding seperti ini. Jadi dia lebih simple ya. Jadi ini luas sekali untuk tampilan bagian pintu masuknya. Ini sudah dipasang dengan bordesnya, juga ada pijakan kaki sebelah sini. Jadi kalau pintu terbuka sudah ada pijakan kakinya, sudah ada pegangan untuk naik penumpang. Dan ini belum tersedia kursi TL ya, yang biasanya di sini atau di sini sudah tersedia kursi TL. Nah, ini untuk bagian dashboardnya. Dashboardnya ini ya besok tinggal di finishing lagi. Sudah di backlit menggunakan warna hitam, backlit kulit bagian dashboardnya full warna hitam. Nah, ini juga sudah tersedia, ada audio Android ya. Ini sudah Android, jadi memang pariwisata itu rata-rata sudah menggunakan audio ataupun double din yang sudah Android karena dibutuhkan sekali untuk wisata. Juga sudah tersedia digital karaoke car audio system untuk pengaturan suaranya, dan ini panel-panelnya. Karena ini unit rombakan ya, jadi ini menyesuaikan dari kondisi unitnya sebelumnya, bodi sebelumnya. Jadi infonya bodi karoseri Agustus. Juga sudah dikasih ini ya, cindera mata dari karoseri vertikal, keren, lucu buat jadi pajangan, sesuai dengan unitnya ini dari warnanya juga ya. Oke, di sini kita sudah disambut kursi yang sudah terpasang, dan ini kursinya infonya ini ada kursi bawaan dari unit ini. Jadi bukan kursi baru, seperti ini dari merek Aldila ya, Aldila Seat. Dan ini untuk partisinya juga sudah terpasang untuk bagian sebelah sini dan sebelah sini. Ini kursi Aldila Seat, cuman kalau dilihat agak besar ya, kursinya agak besar dengan kombinasi warna kulitnya abu-abu ya, abu-abu. Ini ada beberapa seat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 28 tambah di belakang 8, 29, 30, 31, 32, 33 ya, kurang lebih untuk seatnya ini bawaan dari si unit ini. Jadi sebelumnya sudah ada kursinya. Untuk di bagian raknya ya, sudah tersedia 4 titik speaker, 1 di depan kiri dan 1 juga di depan kanan, juga di belakang. Jadi kiri kanan depan belakang ada 4 titik. Dan yang saya bilang tadi, ini sunroof yang bisa digunakan sebagai emergency exit juga ya, selain yang pintu di belakang sana. Dan ini juga sudah dikasih lampu LED penerangan untuk lampu kabinnya dengan warna-warninya, kombinasinya gini super elegan banget. Nanti tinggal mungkin ditambah-tambahkan lagi dari pihak ownernya.
Untuk loper AC-nya juga sudah menggunakan versi JetBus 5 seperti ini ya, versi JetBus 5. Jadi sudah ada USB chargernya, sudah ada lampu bacanya, semua berfungsi. Jadi sudah ada beberapa titik dari loper AC kiri dan kanannya, keren banget ya. Ini juga sudah ada brandingan Margo Mulyo ya. Ini plafon yang versi vertikal. Jadi setiap unit-unit yang dirombak di sini plafonnya seperti ini, dan ini bisa diberikan dari nama PO-nya ataupun nama yang lainnya. Silahkan tuh sesuai request dari ownernya. Kita sedikit bergeser ke belakang. Jadi ini menurut saya ini cukup worth it dan keren banget ya hasilnya. Dan untuk bagian belakang pun sama tadi yang kita bisa lihat dari luar. Ini partisinya dari stainless untuk bagian belakang. Ini udah sama seperti unit-unit yang lainnya. Dan ini posisi kita duduk di bagian belakang. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk di bagian belakang hanya tersedia loper AC yang ankle ya. Ini juga. Jadi yang khusus ada USB chargernya hanya di bagian reguler kiri dan kanan. Untuk bagian belakang tidak kebagian ya, tapi bisa juga ditambahkan sesuai mungkin nanti dari pihak karoserinya atau request dari si pemilik unitnya, atau mau tambahkan di rumah nanti di garasinya juga, itu kembali lagi ke si pemiliknya ya, untuk tambahan fitur-fitur di unit ini. Jadi ini adalah hasil perombakan dari karoseri vertikal Kediri. Bagian luar, bagian dalam semuanya keren banget, dan lantainya pun biasa ya yang digunakan, yaitu rantai warna coklat dengan tekstur kayu. Jadi elegannya dapat banget. Dan ini akan rilis di tanggal 15 Agustus. Oke, Sobat Bis Channel, demikian review singkat saya untuk satu armada dari PO Margo Mulyo ini yang siap rilis dan tentunya siap kerja untuk melayani konsumen-konsumen yang ingin berwisata. Secara overall untuk bagian luar dan dalam itu keren banget ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Sobat Bis Channel yang sudah menonton channel ini sampai sekarang ataupun mengikuti dan juga mensubscribe ataupun komen. Saya ucapkan terima kasih banget ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila saya tidak sempat mereview unit-unit yang teman-teman sudah request di kolom komentar. Saya mohon maaf karena keterbatasan dari waktu kesibukan saya untuk bekerja. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bis Channel.